Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Apa kabar pagi ini Ananda semua? Bapak doakan semoga Ananda berada dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini, kembali kita belajar tentang materi kimia kelas 12, yaitu sifat koligatif larutan. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita pelajari adalah sifat koligatif larutan non-elektrolit. Ada 4. Yang pertama adalah kenaikan titik didih atau delta TB, telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua, penurunan titik beku atau delta TF. Yang ketiga, penurunan tekanan uap atau delta P. Dan yang terakhir adalah tekanan osmosis atau P. Yang pertama adalah kenaikan titik didih. Ini Bapak skip saja karena kemarin sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Maka untuk yang kedua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang penurunan titik beku larutan atau delta TF. Ada beberapa ketentuan yang harus kita ingat pada materi penurunan titik beku larutan ini. Yang pertama, suatu pelarut murni jika ditambahkan zat terlarut, maka titik bekunya akan turun. Kemudian, besarnya penurunan titik beku sebanding dengan konsentrasi molal. Delta TF itu sama dengan titik beku pelarut murni dikurang dengan titik beku larutan. KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, dan M itu adalah konsentrasi dengan satuan molalitas. Besarnya penurunan titik beku larutan merupakan hasil kali antara tetapan penurunan titik beku molal atau KF dengan konsentrasi molal atau M dari larutan. Hampir sama dengan titik beku kemarin. Delta TF sama dengan KF dikali M, di mana KF adalah tetapan penurunan titik beku molal, sedangkan M adalah konsentrasi dengan satuan molalitas. Kemarin, M itu bisa kita hitung dengan M sama dengan massa zat terlarut per mR-nya kali 1000 per massa pelarut. Sehingga delta TF bisa kita hitung dengan persamaan KF dikali massa zat terlarut per mR kali 1000 per massa pelarut. Kemudian, kita lanjutkan. Titik beku larutan merupakan titik beku pelarut murni dikurang dengan besarnya penurunan titik beku. Jadi, TF sama dengan T0F dikurang delta TF. T0F itu adalah titik beku pelarut murni. Kalau air, biasanya titik bekunya adalah 0 derajat Celcius. Oke, ini penjelasan lebih lanjut. Delta TF itu besarnya penurunan titik beku. T0F itu titik beku pelarut murni atau air. Nilainya adalah 0 derajat Celcius. TF titik beku larutan. KF tadi udah kita bahas, yaitu tetapan penurunan titik beku molal pelarut. Oke, jadi untuk mencari titik beku larutan, pertama sekali yang harus kita cari adalah delta TF-nya atau besarnya penurunan titik beku. Setelah delta TF-nya didapat, maka baru bisa kita hitung TF dengan cara T0F dikurang dengan delta TF. Contoh soal, sebanyak 9 gram glukosa dilarutkan dalam 100 gram air. Jika diketahui mR glukosa sama dengan 180 dan tetapan penurunan titik beku air 1,86 derajat Celcius per molal, maka tentukan titik beku larutan. Yang pertama kita buat yang diketahui,
massa zat terlarut 9 gram, MR zat terlarut 180, massa pelarut 100 gram, dan KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal. Yang ditanya adalah titik beku larutan. Kemudian kita bahas langkah yang pertama, kita harus tentukan dulu besarnya penurunan titik beku atau delta TF. Ini rumusnya, delta TF sama dengan KF dikali M. M bisa kita ganti dengan massa zat terlarut per MR-nya kali 1000 per massa pelarut. Kita masukkan ke angka tadi ke dalam persamaan, sehingga didapatlah delta TF-nya 0,93. Kemudian langkah yang kedua, baru tentukan TF-nya atau titik beku larutan. TF sama dengan T0F dikurang delta TF. Oke, ini dikurang delta TF, berarti 0 dikurang 0,93 sama dengan negatif 0,93 derajat Celcius. Kemudian yang ketiga, sifat koligatif larutan adalah penurunan tekanan uap. Tekanan uap adalah tekanan yang ditimbulkan pada saat molekul-molekul suatu cairan akan berubah menjadi molekul-molekul uapnya. Ini dia, tekanan uap yang ditimbulkan pada saat tercapai kondisi kesetimbangan dinamakan tekanan uap jenuh. Peristiwa penguapan zat cair dalam ruang tertutup sampai mencapai kondisi kesetimbangan antara laju penguapan dan laju pengembunan. Maksudnya begini, ketika kita memiliki suatu air dalam wadah yang tertutup seperti ini, bisa nanti Anda lihat di rumahnya, kalau ada air putih kita tutup, maka nanti air putih yang ada dalam gelas akan menguap sehingga melekat pada dinding tutupnya. Kemudian, uap air yang berada pada dinding tutupnya itu, maka dia akan mengembun kembali menjadi air. Nah, ketika laju penguapan dengan laju pengembunan itu sama, itulah yang disebut dengan kondisi setimbang. Nah, tekanan pada keadaan setimbang itu disebut dengan tekanan uap jenuh. Kemudian, dari hasil pengukuran data-data eksperimen, ternyata diketahui bahwa tekanan uap jenuh larutan lebih rendah dibanding tekanan uap jenuh pelarut murni. Sehingga kita bahas adalah penurunan tekanan uap. Selisih antara tekanan uap jenuh pelarut murni dengan tekanan uap jenuh larutan disebut dengan penurunan tekanan uap jenuh. Sejak tahun 1887 hingga 1888, Roll telah mempelajari hubungan antara tekanan uap dan konsentrasi zat terlarut, dan mendapatkan suatu kesimpulan bahwa besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Pernyataan tersebut dikenal dengan hukum Roll dan dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, ini dia. Yang bunyi hukum Roll itu adalah persamaan yang pertama, di mana tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap pelarut murni dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Kemudian, ada persamaan lain di mana penurunan tekanan uap sama dengan tekanan uap murni pelarut dikali dengan fraksi mol zat terlarut. Sehingga ada juga persamaan yang lain di mana delta P sama dengan tekanan uap pelarut murni dikurang dengan tekanan uap larutan. Jadi ada 3 persamaan yang kita gunakan pada penurunan tekanan uap. Ini dia. P itu tekanan uap larutan, P0 tekanan uap pelarut murni, delta P besarnya penurunan tekanan uap, XP adalah fraksi mol pelarut, sedangkan XT adalah fraksi mol zat terlarut.
Contoh soal, sebanyak 3 gram urea dilarutkan dalam 180 gram air pada suhu 20 derajat Celcius. Jika tekanan uap air murni pada suhu tersebut adalah 17 mm Hg dan Mr atau massa molekul relatif urea adalah 60, maka hitunglah yang A, tekanan uap larutan, yang B, penurunan tekanan uap. Kita buat dulu diketahui, biar mudah nanti memasukkan ke dalam rumus. Yang diketahui massa zat terlarut, yaitu massa urea 3 gram, Mr-nya 60. Massa pelarut, yaitu air 180 gram, Mr pelarut 18. Tekanan uap pelarut murni adalah 17 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P, dan yang B adalah penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Kita bahas, yang pertama kita harus menentukan dulu fraksi mol pelarut. Nah, untuk mencari fraksi mol pelarut, kita membutuhkan mol pelarut dan mol larutan. Mol pelarut dan mol zat terlarut. Untuk menentukan fraksi mol pelarut, kita menentukan mol pelarut dan mol zat terlarutnya. Mol zat terlarutnya yaitu urea. Kita hitung dulu N urea. Massa urea per Mr-nya 3 gram per 60 gram per mol dapat 0,05 mol. Kemudian N air atau mol pelarut adalah massa pelarut per Mr pelarut 180 dibagi 18, 10 mol. Setelah itu baru kita hitung fraksi molnya. Fraksi mol pelarut yang di sini yang kita gunakan adalah air, sama dengan mol air dibagi dengan mol air tambah mol urea. Berarti 10 dibagi 10 tambah 0,05, maka dapatkan hasilnya 10 per 10,05. Kemudian baru kita masukkan ke jawaban yang A. Tekanan uap larutan atau P, di mana P sama dengan P0 kali XP. P0-nya sama dengan 17 mmHg, kali dengan XP-nya 10 per 10,05, dapatlah 16,915 mm Hg. Ini adalah tekanan uap larutan. Kemudian yang B, yang ditanya adalah penurunan tekanan uap atau delta P. Delta P sama dengan P0 dikurang P. P0-nya tadi 17 mm Hg, sedangkan P-nya adalah 16,915 mm Hg, maka didapatkan delta P atau penurunan tekanan uapnya adalah 0,085 mm Hg. Kemudian yang terakhir, sifat koligatif larutan non-elektrolit adalah tekanan osmosis atau P. Osmosis adalah proses berpindahnya pelarut dari larutan yang lebih encer atau konsentrasi rendah ke larutan pekat atau konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeabel. Membran semi-permeabel adalah membran selektif yang hanya bisa dilalui oleh molekul-molekul kecil seperti pelarut, atau biasanya adalah air. Kemudian, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan aliran dari pelarut murni ke dalam larutan. Jadi tekanan osmosis itu adalah tekanan yang dibutuhkan agar peristiwa osmosis tidak terjadi lagi dari yang konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Nah, itu yang disebut dengan tekanan osmosis. Kemudian, alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan osmosis atau osmotik adalah osmometer. Nah, anandaku sekalian, berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh Van Hoff, pada larutan ideal berlaku hukum gas ideal. Sehingga persamaan gas ideal, dulu di pelajaran fisika kita sudah belajar persamaan gas ideal,
di mana persamaannya adalah PV sama dengan nRT. Tekanan dikali volume sama dengan mol dikali tetapan gas ideal dikali suhu. Nah, di mana kita ketahui bahwa N per V itu sama dengan M. Kemudian P yang dimaksud di sini adalah tekanan osmosis. Sehingga dari persamaan gas ideal ini dapat kita ambil kesimpulan untuk persamaan tekanan osmosis, yaitu P sama dengan mRT. Di mana P adalah tekanan osmosis, di mana M adalah konsentrasi zat dengan satuan molaritas. Bukan molalitas ya, tapi molaritas. Kemudian R adalah tetapan gas ideal, nilainya 0,082 liter atm, Kelvin pangkat min 1, mol pangkat min 1. Di mana T adalah suhu mutlak dengan satuan Kelvin. Jika ada dua larutan yang berbeda mempunyai tekanan osmosis yang sama, maka disebut dengan isotonis. Dan jika ada larutan yang mempunyai tekanan osmosis lebih tinggi dari yang lain, disebut hypertonis. Dan hypotonis menyatakan keadaan di mana suatu larutan mempunyai tekanan osmosis lebih rendah dari larutan yang lain. Jadi ada isotonis, tekanan osmotisnya sama, hypertonis lebih tinggi dari yang lain, hypotonis lebih rendah dibandingkan dengan yang lain. Ini adalah contoh soalnya. Sebanyak 3,6 gram glukosa dilarutkan dalam air hingga volume 500 ml pada suhu 27 derajat Celcius. Jika mR glukosa sama dengan 180, maka tentukanlah tekanan osmotik larutan yang terbentuk. Kita buat dulu yang diketahui. Massa zat terlarutnya 3,6 gram, mR zat terlarutnya 180, volume larutannya 500 ml, kemudian suhunya dalam satuan Kelvin yaitu 300 Kelvin. Cara mengubah derajat Celcius ke Kelvin adalah derajat Celcius tambah 273. Berarti Celciusnya 27 tambah 273 dapatnya 300. Yang ditanya adalah tekanan osmosis atau P. Kemudian untuk menyelesaikannya, langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah tentukan dulu molaritas larutan. Di mana molaritas itu kemarin kita pelajari M sama dengan gram per mR kali 1000 per volume. Atau massa zat terlarut bagi mR-nya kali 1000 per volume larutan. Sehingga didapatlah hasil dari molaritasnya 0,04. Kemudian langkah yang kedua, kita tentukan tekanan osmosis larutan. Di mana P sama dengan mRT. Tinggal masukkan M-nya 0,04, R-nya 0,082, dan T-nya 300. Sehingga didapatkan tekanan osmosisnya adalah 0,984 atm. Oke, anandaku sekalian, mungkin demikianlah materi sifat koligatif larutan non-elektrolit yang kita pelajari pada kesempatan kali ini. Untuk memantapkan pemahaman Ananda, mari kita kerjakan soal latihan berikut. Ada 4 soal. Yang pertama, sebanyak 15 gram urea, mR-nya 60, dilarutkan dalam 100 gram air, mR-nya 18. Jika tekanan uap murni pada suhu 22 derajat Celcius adalah 19,8 mm Hg, maka berapakah penurunan tekanan uap larutan tersebut? Yang nomor 2, tekanan uap air pada suhu 30 derajat Celcius adalah 31,84 mm Hg. Untuk mendapatkan larutan yang mempunyai tekanan uap jenuh sebesar 27,86 mm Hg, maka berapakah massa glikol dengan mR 63
yang harus dilarutkan ke dalam 1260 gram air. Kemudian yang ketiga, berapakah tekanan osmosis dari 500 ml larutan yang mengandung 6,48 gram gula? Diketahui MR gula sama dengan 342 gram per mol pada suhu 27 derajat Celcius. Yang terakhir, sebanyak 30 gram urea MR60 dilarutkan dalam 500 ml air. Jika diketahui KF air sama dengan 1,86 derajat Celcius per molal, maka berapakah titik beku larutan yang terbentuk? Oke. Bapak rasa cukup demikian saja pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih telah mendengarkan dan mencermati video ini dengan baik. Mudah-mudahan Ananda bisa memahami materi kita. Akhir kata, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua.